Si TSK ini sudah beristri dan punya seorang anak. TSK, si Iqbal yang berusaha lari dari kejaran polisi akhirnya tertangkap. Solusi bisa lah, karena ini sudah menyangkut nasib jutaan penduduk Indonesia. Karena jumlah honor itu bukan angka yang kecil di Indonesia. Assalamualaikum, hai sobat negeriku. Ketemu lagi di reaction cpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Ade, gua pengen membacakan 5 berita terpopuler pekan ini. Ada berita tentang tato di punggung seorang aktor yang konon tato itu bergambar wajah seorang wanita. Ada juga berita seputar bola voli VNL 2023 khusus putra, kemudian tentang pembunuh janda, dan ntar ada juga yang selalu hot di jpnn.com, yaitu soal honorer. Gue yakin sobat negeriku sudah nggak sabar nih. Gue mulai nih ya dari berita kelima. Aktor Randy Jernet mengaku akan menghapus tato berwajah seorang wanita di punggungnya. Jadi ada tato bergambar wanita di punggung Mas Randy ini. Randy mengaku kesalahannya telah menjalin hubungan terlarang dengan adik seorang sultan, orang tajir. Randy berharap keputusannya menghapus tato itu akan membuka pintu hati dari sang istri, yaitu Lady Nayoan. Wah, kayaknya seru nih sobat negeriku. Ya, kita mungkin Randy sudah menyadari bahwa tato tersebut tentu bakal meninggalkan kenangan buruk buat sang istri. Sobat negeriku, gue bacakan komentar paling oke dari sobat-sobat negeriku yang sudah dirangkum oleh tim kreatif reaction jpnn.com. Komentar pertama itu dari Nani Yuniati. Gini kata Nani, rasa cinta itu timbul karena Tuhan. Cinta nggak bisa dibuat-buat dan cinta itu misteri. Bisa hinggap di mana saja, yang tidak dapat diprediksi, juga nggak bisa disalahkan. Salahnya karena mereka berdua sudah punya pasangan dan punya anak. Wow, boleh nih Mbak Nani nih. Tapi apapun itu, yang namanya selingkuh, yang namanya mendua, itu tidak akan pernah benar. Itu komentar dari Mbak Nani. Komentar selanjutnya, ini ada juga yang the best ini. Dari Tri Setiowati. Kata Mbak Tri, berbuat dosa jangan diikut-ikutkan Tuhan. Kalau cinta terlarang itu bukan dari Tuhan, itu setan, itu iblis. Kata Mbak Tri Setiowati. Ya, yang namanya dosa, yang namanya pahala, semuanya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa ya, Mbak Tri. Oke, kita masuk ke berita keempat. Next, berita keempat, ini soal pembunuh janda. Polisi menangkap Iqbal, seorang pria berusia 28 tahun, tersangka pembunuhan janda muda di Madiun. Janda berusia sekitar 24 tahun itu ditemukan membusuk di dalam kamar indekosnya di Madiun. Saat ditemukan, jasad si janda muda ini dalam tangan dan kakinya dalam keadaan terikat oleh kabel antena TV. Tegang ini. Ternyata Iqbal TSK-nya. Wakapolres Madiun Kompol Yuli Krisna menyebut tersangka Iqbal seorang kuli bangunan asal Klaten. Si TSK ini sudah beristri dan punya seorang anak. TSK, si Iqbal yang berusaha lari dari kejaran polisi akhirnya tertangkap di rumah saudaranya di Pekanbaru, Riau. Gini aja deh, Bang Iqbal, Anda harus menjelaskan semua ini, mengaku saja sama polisi. Pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda perbuat. Buktikan aja, gitu kan. Bener ya? Kita dengar komentar pilihan dari tim kreatif reaction jpnn.com ya. Komentar pertama dari Mas Yanto Madiun. Ini nggak tahu namanya Yanto Madiun atau Yanto dari Madiun, whatever lah.
Alhamdulillah kerja keras Bapak polisi membuahkan hasil. Pakai emoticon tangannya banyak nih, semangat. Pastilah polisi itu ya pasti bekerja. Tergantung keras atau enggaknya ya kembali ke Mas Yanto Madiun aja yang bisa menjawabnya. Pertanyakan juga seberapa keras Mas Yanto bekerja. Komentar berikutnya, sudah hukum mati aja Pak, ini kata Yuprap KJ8A. Wah ini berat, ini main-main hukum mati aja nih Bang Uprap. Sudah terlalu banyak sampah masyarakat, ngapain dipelihara? Ya benar juga sih sobat negeriku. Sampah namanya sampah ya memang harus dibersihkan. Gitu kan. Oke, sobat negeriku. Kita masuk ke berita ketiga. Berita ketiga, olahraga. Tapi sebelumnya gue mau ikut berduka atas kegagalan timnas voli putra Indonesia di ajang AFC Challenge Cup 2023 di Taipei, Taiwan. Rifan Nurpulki dan kawan-kawan gagal ke semifinal setelah kalah dari Thailand dengan skor besar 2-3. Namun ini bukan soal AFC Challenge Cup 2023, ini soal VNL Volleyball Nation League 2023 Putra. Ini ada cerita tentang tim Jepang. Tim putra Jepang kalah di penyisihan setelah 10 kali pertandingan selalu menang. Jadi ketika kekalahan pertamanya ini dia dapat dari juara dunia 2022 Italia. Di hari keesokan harinya Jepang juga kembali kalah. Kali ini dari Polandia. Polandia ini tim bola voli putranya saat ini duduk di urutan pertama dunia. Tapi kekalahan dari Italia dan Polandia itu tidak menghentikan laju tim putra Jepang, tidak menghentikan Yuki Ishikawa dan kawan-kawan untuk berhak melakoni 8 besar yang akan digelar di Polandia pada 19-23 Juli nanti. Komentarnya nih sobat negeriku. Yang pertama dari Adinda Kumala. Wah seru juga ya permainan voli Liga Internasional ini. Jadi ikut-ikutan teriak pas nonton. Wah hati-hati nih Kak Adinda. Nanti teriak-teriak pas nonton ada yang ketendang, ada yang pecah. Komentar kedua dari Mas Dendi Arjuna. Sudah menjagokan Jepang, malah kalah ya. Pemain Jepang keren-keren kok. Wah. Dan Mas Dendi masih punya kesempatan untuk mendukung Jepang karena Jepang lulus ke perempat final di Polandia. Oke, sobat negeriku, kita masuk ke berita kedua. Ini berita kedua, sobat negeriku. Ini soal honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyiapkan jalan tengah terkait nasib honorer. Tidak ada PHK massal, itu intinya. Jadi nggak ada PHK massal, tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal, itu intinya. Pemerintah akan mengangkat 2,3 juta honorer menjadi PPPK paruh waktu, seperti tercantum dalam daftar inventarisasi masalah RUU ASN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, berharap tidak ada lagi instansi pemerintah, ini khusus pemerintah daerah seperti yang dituju, merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Jadi intinya Pak Denny ini berharap pemerintah daerah tidak lagi menambah kuota dari honorer, sambil upaya untuk mengurus honorer ini, nasib honorer ini berjalan di pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Gitu sobat negeriku. Kita langsung cek komentar paling oke yang sudah dikumpulkan teman-teman ya. Ini komentarnya ya. Pertama dari Kandaanya. Kandaanya bilang, tolong berikan kejelasan soal nasib honorer. Jangan kasih kami janji manis saja.
Ini berarti udah dari lubuk hati yang paling dalam sama kandaannya ini. Yang penting jelas. Gitu kan. Komentar kedua dari Oscar Hendra. Sudah capek kami mendengarkan janji pemerintah soal PPPK. Ya, kalau sudah capek istirahat dulu, Bang Oscar Hendra. Kan gitu aja simpelnya. Oke ya. Ini dia Sobat Negeriku. Berita paling hot pekan ini atau berita pertama yang kita rangkum di reaction jpn.com. Masih terkait ASN, honorer dan PPPK. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti mengungkapkan bahwa beberapa poin dari RUU ASN merugikan honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bu Nur kecewa nih, karena DPR juga seakan-akan tak berpihak kepada honorer. Bu Nur bilang seharusnya jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah, supaya kebijakan berkeadilan untuk honorer itu segera datang gitu, segera muncul. Ya ini mungkin tinggal masalah komunikasi, tinggal timing dan momen untuk menampung aspirasi. Solusi bisa lah, karena ini sudah menyangkut nasib jutaan penduduk Indonesia. Karena jumlah honorer itu bukan angka yang kecil di Indonesia. Gitu Sobat Negeriku. Gimana? Kita baca komentarnya langsung ya. Gue yang bacain, Sobat Negeriku yang dengar. Oke. Komentar pertama itu dari Ilham Cahaya. Ya Allah, ada apa lagi dengan pemerintah? Honorer sudah bosan dengan janji-janji palsu. Ini kata Ilham. Ya, kalau janji-janji palsu nggak cuma honorer. Semua orang yang dapat janji-janji palsu juga capek, bosan. Komentar kedua dari Rudolf Angkasa. Waspada tahun politik, banyak janji bertebaran tapi tidak ditepati. Gini Bang Rudolf, nggak cuma di tahun politik aja kita harus waspada. Janji bertebaran tapi tidak ditepati ini sudah di mana-mana. Gitu. Oke, Sobat Negeriku. Itu 5 berita terpopuler yang bisa kami hadirkan kepada Sobat Negeriku di reaction jpn.com kali ini. Nantikan dan saksikan terus reaction jpn.com. Ada cerita di balik berita. Tapi tunggu, jangan lupa like, share, dan komen berita-berita jpn.com dan program reaction. Gua Adek, kalian digaji buat mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.